sakit. Ya maaf, namanya penghayatan. Kamu jadi aktor. Kamu orang sebetulnya ini maunya apa sih? Hah? Segala hari. Gak ada kerjaan. Cuma mau cari gara-gara saya sama kata orang semua. Hah? Maunya apa sih? Ini kerjaan kita nih. Kerjaan kita. Cari masalah malu pada. Iya. Udah gak usah diladenin, ini geng limbah beracun, gak usah. Udah gak ada faedahnya juga kita ngeladenin orang kayak mereka. Anggap aja mereka tuh kayak odong-odong lewat. Sembarangan lo ngatain kita udah. Bye-bye tuh ah. Makanya lu juga nih, lu berdua ya ngomong tuh dijaga tadi depan Miss Ilona. Biar gak Mami gak jomblo. Ada suami aku loh. Sayang. Kamu di sini tuh Ben? Lo emang nggak boleh kalau datang ke sini. Marmut, kalau kamu terus-terusan datang ke fakultas aku, emang kamu nggak malu apa sama anak-anak yang lain? Kenapa harus malu? Lo harusnya kamu malu dong, Marmut. Kalau kamu terus-terusan datang ke fakultas aku, nanti anak-anak kiranya tuh cuma kamu doang yang bucin over sama aku. Makanya aku juga menyamperin kamu ke sini biar anak-anak juga tahu kalau aku juga bucin overload sama kamu. Dayang, gemoy. Aku bener. Apaan sih lu masuk angin lu, gua krokin. Jangan pamer kemesraan di depan jomblo dong. Bikin kita bertiga jadi gegana, gejala galau merana, gak mantul. Lagian nih ya, lu tuh harusnya dengerin kembar tuh. Kalian tuh gak berperi kejombloan banget deh. Udah tahu kondisi hati gue ini lagi serapuh kerupuk tau gak? Oh. Andi Ramadhani ya, gue kasih tau nih sama lo sekarang ya. Hei, cowok itu di sini banyak. Kenapa sih lo tuh dari SMA sampai sekarang belum bisa cari pengganti Budi? Aneh banget tau gak sih? Makanya gak usah sibuk-sibuk kebanyakan ngurusin anak asuh lu. Jadi lu susah kan, lupa sama diri lu sendiri, gak diurus-urus. Gue jadi bete, gue tiba-tiba jadi nafsu makan lagi. Yang tadi mau makan bakso jadi pengen makan orang. Ayo kembar, ayo kembar jangan ikut. Woi, jangan ninggalin lah. Udah apa-apa. Rin. Ih. Lu masih gak nyaman ya? Ketemu sama banyak orang kayak tadi. Rin, lu ingat waktu di Jogja nggak? Kan kita sempet naik. Gak usah lihat-lihat. Udah lu fokus sama gue aja. Ingat waktu di Jogja nggak? Kan kita sempet naik andong tuh. Naik delman. Ada kudanya kan. Kita tuh kan bisa romantis-romantis. Gue manja-manja sampai ngelendot-lendot kayak gitu. Kita bercanda-canda. Tapi kudanya tetap stay fokus dia sama jalannya dia. Tahu nggak kenapa? Kenapa dia tuh bisa fokus kayak gitu. Dia nggak keganggu sama candaan kita yang kita tuh lagi romantis-romantisan gitu. Tahu nggak kenapa? Karena dia itu pakai kacamata kuda. Jadi fokus dia cuma sama jalan dia di depannya dia doang. Nggak kanan, nggak kiri, nggak belakang. Terus, lo mau sama-samain gue kayak kuda? Iya. Mana ada kuda secantik lu. Gombal. Tar dulu, gue belum selesai. Udah dibilang gombal aja. Lagi. Paham kan maksud gue? Kalau itu, coba lu bayangin. Kalau itu kuda, nggak pakai kacamata kuda. Kita lagi bercanda-bercanda, kita lagi romantis-romantisan, tiba-tiba kuda itu keganggu, dia nengok ke belakang, terus dia matanya tertuju sama lu, terus dia terus lu dicomot. Ya enggak lah, orang kemarin aja gue dengar kudanya betina. Ya kalau kudanya betina pasti sukanya sama laki-laki. Lo gak dengar kemarin? Dia tiba-tiba manggil nama Rizky. Gak dengar? Oke, jadi kudanya betina terus kudanya demen sama gue? Iyalah. Tuh, kuda aja bisa demen sama gue, gimana lo? Terus lo mau sama-samain gue sama kuda lagi? Ya enggak, siapa yang mau nyamain sama kuda? Gue cuma mau membuka pandangan lo aja sih. Maksudnya kayak kuda aja tuh punya selera yang bagus. Masa lo gak punya selera yang bagus sih? Ya selera gue bagus, tapi bukan lo, ya. Alah, lain di mulut, lain di hati. Ya, gak usah tahu. Enggak, tapi gue serius. Ya, dengar. Kita belajar dari masa lalu itu boleh. Yang gak boleh, kita terpuruk dari bayang-bayang masa lalu. Paham?
Sekarang lu pakai lagi ini. Shh, ih. Susah banget sih dipakai ini. Modus. Siapa yang modus? Tuh kan Kan copot. Makanya nggak usah gerasa gerusuk. Nah, satu lagi. Anggap aja ini kacamata kuda beneran ya. Soalnya kalau lu pakai kacamata kuda beneran nanti kayak kuda beneran lagi. Kayaknya benar yang dibilang sama Rifki. Harusnya gue nggak perlu dengerin apa kata orang. Lagian Rifki aja nggak peduli sama omongan orang-orang tentang gue. Tenang aja. Ngapain pegang-pegang tangan gue? Ya apa-apa, pegang aja. Gak mau. Udah nurut sih. Nurut aja. Ini ada Tet. Mau ngapain kalian di sini? Mau ketemu sama Tasya, kenapa? Nggak boleh. Davin, jangan mentang-mentang lo jadi cowoknya Tasya sekarang, jadi lo bisa ngelarang kita berdua buat main sama Tasya, ya kan? Loh, siapa yang ngelarang? Gue nggak ada ngelarang, gue bolehin kok. Tapi nggak sekarang ya. Tasya mau makan siang sama gue. Terus kapan dong Tasya bisa punya waktu buat kita berdua? Lo tuh jangan mentang-mentang lo cowoknya, jadi lo bisa monopoliin dia ya. Lagian tuh ya, sebelum Tasya jadian sama lo, Davin, dia tuh mainnya sama kita berdua terus ya kan? Iya lagi, Cit. Mana kelihatannya dia lebih happy pas sama kita berdua lagi. Ya kan? Maksud lo Tasya lebih bahagia sama kalian daripada sama gue? Menurut lo? Udah lagi, gak usah diladenin nih orang kayak gini. Dia biarin aja, lagian dia belagu banget. So-soan mau ngelarang kita makan bareng sama Tasya. Aduh, Giska, si cewek barbar. Kan gue udah bilang sama lo. Gue tuh nggak ngelarang sama sekali. Boleh kok kalian mau temenan, mau jalan sama dia, makan bareng, terserah apa aja. Tapi, gak sekarang. Dan kalian harus sadar. Ini nih kalian. Ini nih gue. Status gue tuh di atas kalian. Karena gue cowoknya dia. Oke, paham? Jenderal Hitoshi Imamura. Apaan tuh? Toshima Pemimpin penjajah Jepang. Makanya kalau belajar yang bener, nggak tahu kan? Baru jadi cowoknya aja udah belagu ya, Cit ya? Gimana kalau jadi suaminya? Posesif, gue sih nggak mau punya cowok kayak dia. Gue juga nggak mau. Gue kan posesif karena sayang, bukan karena pengen menjajah. Masa? Tapi lo menjajah waktunya Tasya. Ya enggak dong kan Tas. Pada kenapa sih, Tahu nih tanya tuh temen-temen lo. Lo duluan. Nuduh-nuduh kita ya, Cit ya. Apaan lu dateng-dateng nyolot kok Oke, iya udah. Tadi kita dicegat sama dia. Giska, Citra, Davin, udah ya, jangan diperpanjang. Davin, aku minta maaf ya sama kamu. Aku kan nggak tahu kalau kamu nyamperin aku ke sini. Ya, udah mendingan sekarang kita makan siang. Kayak aku udah lapar banget nih. Giska, Citra, pasti kalian kesini mau ngajak gue makan siang ya? Tapi maaf, gue nggak bisa. Lain kali ya. Sorry ya guys, Tasya lebih milih gua. Bye. Maaf, lain kali kita makan bareng kak, oke? Jenderal Hitoshi Imamura. Udah. Sayang sepatu logis. Udah. Tuh kan, Tasya jadi bucin. Dia beneran jadi Ultraman, berubah kan kalau misalkan lagi sama pacarnya. Tahu jadi nggak asik. Usah diliatin, makan aja. Apa itu? Kenapa lagi sih? Mau kemana? Udah sini aja. Ki, gue tuh kayak merasa gak nyaman gitu loh. Masuk ke kantin pakai kacamata, aneh gak sih? Liatin orang. Enggak aneh. Kan gue udah bilang sama lo, mau orang ngeliatin lo, mau orang ngomongin lo, cuek aja. Loh, gimana ya? Gak bisa cuek. Iya, gue tuh dari tadi udah berusaha cuek, tapi gak bisa, tetep aja gue tuh malu. Oke, gini aja. Kalau enggak,
semua orang di kampus Harapan Bangsa ini gue beliin kacamata hitam supaya mereka mau ngeliatin lo nggak tahu kalau tuh orang ngeliatin lo. Gimana? Mau sekalian kalau yang gibahin lo mulutnya gue plester aja, oke? Banyak halunya lo, mana ada begitu. Ya bisa. Ya kalau misalnya cuek. mahasiswanya ada 1000, lo mau beliin 1000 kacamata. Ya buat lo apa sih yang enggak? Apaan sih, banyak bercandanya lo. Ih. Sama 2 stroberinya. Okta. Ki. Kok lo di sini? Iya gue part-time di sini gue. Loh? Sambil nunggu ini, karena kan gue juga apply buat beasiswa gue. Lagi nunggu gue. Jadi gue part-time dulu sini. Tak, emang lo udah baik-baik aja? Bukannya tadi malam? Udah baik-baik aja. Tenang aja, gak apa. Gawat banget kalau Davin sampai lihat Okta ada di kantin. Bisa beneran perang dunia ketiga ini. Okta, sorry banget. Gua masih ada urusan sama Karin. Jadi gua caps dulu ya. Oke? Sekarang gue kerja juga dulu ya. Oke. Duluan Ki. Yuk. Benerin. Mau kemana? Udah sini aja bentar. Sini. Kasih. Mau ngapain? Itu kenapa sih? Gue takut. Ya, karena gue takut Davin itu kalau ketemu lagi sama Okta, apalagi di kantin, gue yakin mereka pasti bisa ribut. Karena Okta sempat datang ke kosan kita. Davin langsung sensi. Ini kampus. Bisa makin parah gak sih? Oh iya. Aduh, terus gimana dong? Ya gue juga nggak tahu sih. Mungkin hal yang bisa gue lakuin sekarang adalah ngejaga anak-anak geng kabel supaya mereka nggak ke kantin. Iya, bener. Yaudah, ayo. Ayo. Masa muda yang penuh cerita. Gue beneran gak nyangka kalau masalahnya bakal jadi seribet ini. Mending sekarang gue jujur aja sama Mamai. Kalau dia tahu kenyataannya, dia pasti masih mau belain gue di depan anak-anak geng kabel. Hei, sayang, Nona pacar kenapa toh? Beta dari tadi perhatiin Nona pacar lesu sekali. Oh, tuh jangan-jangan Nona pacar lapar. Oke, kalau begitu sekarang kata orang berdua langsung capcus ke kantin yuk. Mamai, tunggu. Kenapa sayang? Mamai bakal marah nggak ya kalau tahu kenyataannya? Hei, ada apa tuh Nona pacar? Hah? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aduh mamai, Nona pacar kesayangan. Nona pacar ini ada kenapa toh? Hah? Nona ini kelihatan serius sekali. Sebenarnya aku... Widih. Kok kamu kalian berdua tuh tegang banget, aca-aca ini. Kayak mau berantem ya? Iya, asik. Muka pada kobra begitu, sosok tegang-tegangin lu. Bahasa gua kobra. Emang kobrawan? Komuk berantakan. Iya. Bisa yuk berantem dong, kayak tempo hari, kayak gini nih. Aku nggak butuh penjelasan kamu, Mas. Jangan beneran juga. Sakit. Ya maaf, namanya penghayatan, kamu jadi aktor. Kamu orang sebetulnya ini maunya apa sih? Hah? Segala hari nggak ada kerjaan, cuma mau cari gara-gara saya sama kata orang semua. Hah? Maunya apa sih? Ini kerjaan kita nih. Kerjaan kita. Cari masalah malu pada. Iya. Udah gak usah diladenin, ini geng limbah beracun, gak usah. Udah gak ada faedahnya juga kita ngeladenin orang kayak mereka. Anggap aja mereka tuh kayak odong-odong lewat. Sembarangan lo ngatain kita odong.